sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, alhamdulillah pada malam Jumat hari ini kami rombongan Ansor dan Bansor dari Kecamatan Lengkong melaksanakan kegiatan rutin yakni ziarah ke makam ulama, dan pada hari ini kami berziarah ke makam Tumenggung Kopek di Pakuncen, Kecamatan Pakenrowo. Nah, mungkin sahabat-sahabat sekalian ada yang sudah mengenal beliau Tumenggung Kopek itu siapa, tapi mungkin ada juga dari sahabat-sahabat sekalian yang belum mengenal siapa itu Tumenggung Kopek dan juga sejarahnya seperti apa. Maka dari itu kami sekarang sudah berada di kediaman Bapak Nadir, di mana beliau adalah juru kunci dari makam Tumenggung Kopek. Untuk itu kami akan wawancara dengan beliau tentang sejarahnya Tumenggung Kopek itu seperti apa. Pak Nadir, Pak, ini mohon penjelasan Pak, atau keterangan bagaimana sejarahnya Tumenggung Kopek itu dari awal yang jenengan ketahui. Nama Tumenggung Kopek itu nama alias. Jadi sebenarnya beliau adalah Raden Ayu Purwodiningrat. Jadi permaisuri dari Bupati Kertosono pertama, Kanjeng Adipati Purwodiningrat. Jadi beliau Raden Kanjeng Adipati Purwodiningrat itu makamnya di Magetan. Jadi kalau yang di sini itu putri, terus yang di Magetan adalah kakungnya. Jadi Tumenggung Kopek itu alias, karena bukan nama asli. Bukan nama aslinya. Jadi karena punya gelar Tumenggung Kopek itu kan dulu ceritanya. Jadi setelah beliau meninggal itu banyak diceritakan bahwa orang sekitar Pakuncen, juga susul Pakuncen ini sering bertemu macan putih besar sampai teteknya, susunya itu sampai menyentuh tanah. Tapi bukan beliaunya yang susunya besar, tidak. Tapi mungkin orang tua dulu kan pandangannya Tumenggung, tapi kok ada ketemu macan sampai susunya besar, itu istilahnya Kopek tadi. Ya, itu sejarah dari istilah dari Tumenggung Kopek tadi. Jadi kalau asal mula desa Pakuncen itu adalah Kiai Nur Jalifah, itu adalah seorang santri dari Sunan Derajat. Beliau diberi tugas oleh Kanjeng Sunan Derajat untuk menyebarkan agama Islam. Jadi di pesisir sampai ke pedalaman, termasuk di wilayah Kertosono, termasuk pedalaman di Jawa Timur. Kalau lihat peta itu Kertosono paling tengah mungkin. Ya, disinilah Raden Kiai Nur Jalifah dengan dua orang bersaudara. Satu namanya Syekh Abdurrahman, makanya di Pagerwojo, Perak. Yang kedua Mbah Syekh Zakaria. Nah, Mbah Syekh Zakaria ini ada dua versi. Yang satu makamnya di Lestari di Pakenrowo, yang dua ada yang makamnya di Gunung Kawi. Tapi belum sampai saat ini belum tahu kebenarannya. Yang jelas Mbah Syekh Zakaria itu kalau melihat silsilahnya itu putra dari Kiai Nur Jalifah. Nah, Nur Jalifah mungkin dulunya juga tidak dengan satu istri, mungkin beberapa istri kan, seperti orang dulu kan mungkin menikah punya anak berapa, menikah punya anak berapa. Nah, Nur Jalifah datang ke Pakuncen, yang dibuat adalah masjidnya dulu. Jadi masjid itu dulunya dibuat dari kulit kayu, dindingnya, terus atapnya itu semuanya dari kayu dan kulit kayu. Nah, tujuannya untuk membangun masjid itu adalah untuk mensebarkan agama dan tempat untuk menimba ilmu. Jadi beliau ngajar di sini, santrinya sampai di luar daerah Pakuncen. Makanya semakin lama semakin ramai. Desa ini dinamakan Desa Kauman dulunya. Sebelum menjadi Pakuncen namanya Desa Kauman. Karena banyak orang kaum kan, seperti itu. Istilah kauman kan banyak orang kaum. Setelah perkembangannya santrinya Nur Jalifah semakin banyak, semakin ramai, akhirnya
selang berapa puluh tahun itu kedatangan dari Kesultanan Jogja. Jadi Keraton Jogja itu mungkin mendengar di sana ada seorang kiai sakti, kiai ilmunya tinggi, akhirnya diutuslah utusan dari sana yang dipimpin oleh Raden Temenggung Purwodiningrat tadi. Nah, bertemu sama Banu Jalifah, artinya ingin mengadakan kesepakatan bahwa di sini didirikan sebuah kadipaten, nah, setingkat bupati lah, kadipaten. Ini enggak nih, ceklek ini dalam ini ras dirusak. Mungkin jangan edit nonton ya. Loh. Setelah Banu Jalifah dengan Raden Temenggung Purwodiningrat tadi ada kesepakatan sepaham, akhirnya berdirilah kadipaten namanya Posono dulunya istilahnya. Sini. Posono. 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 Jadi dari tembung mungkin Teposono, Adipati Teposono, mungkin seperti itu. Nah, setelah berdiri Kadipaten Posono, itu wilayahnya adalah Sentanan, Patian Rowo, sama Pakuncen ini, Kauman ini. Jadi kalau istilah sekarang itu ada sebuah kabupaten yang di sana ada alun-alun, ada kantor bupati, ada lembaga permasyarakatan, ada masjid, itu mesti yang satu kaitan dengan Kadipaten. Setelah berdiri Kadipaten, akhirnya permaisuri dari Kanjeng Raden Temenggung Purwodiningrat tadi meninggal. Jadi mau dimakamkan di Imogiri terlalu jauh, akhirnya dimakamkan di bumi Nur Jalifah. Nah, di bumi Nur Jalifah di belakang masjid. Di sana dimakamkan Raden Ayu Purwodiningrat tadi yang Temenggung Popek tadi. Setelah itu Kanjeng Raden Temenggung Purwodiningrat dipanggil untuk pulang ke Jogja, dijadikan Bupati Magetan kedua. Setelah menjadi Bupati Kertosono, beliau menjadi Bupati Magetan setelah permaisuri tadi wafat. Nah, Bupati keduanya Raden Temenggung Sosrodiningrat, itu kakak dari Kanjeng Raden Sosrokusumo Bupati Grebeg. Dan setelah sang permaisuri juga wafat, beliau menjabat berapa tahun tidak dijelaskan dalam sejarah tadi. Akhirnya dijadikan satu dengan Raden Ayu Purwodiningrat tadi. Nah, Raden Mas Temenggung Sosrodiningrat menjadi Bupati Rajebesi di Bojonegoro sana. Makamnya di Rajebesi. Setelah dua bupati ini, akhirnya pemerintahan Belanda dipindahlah Bupati Kertosono ke selatan yang menjadi Kertosono yang sekarang ini. Bupatinya Raden Temenggung Wiryonegoro, makamnya di Besuk Patian Rowo tadi. Dekatnya Murid-Gula. Nah, setelah beliau meninggal, dua tokoh dari keraton tadi meninggal, akhirnya Banu Jalifah dipanggil ke Jogja, diadakan kesepakatan karena tanahnya Nur Jalifah itu dibuatkan makam dari pembesarnya keraton Jogja. Akhirnya tanah Pakuncen dibebaskan pajak, namanya tanah Percikan. Karena punya jasa tadi mendirikan kadipaten, juga tanahnya dibumikan Raden Ayu Purwodiningrat tadi. Nah, setelah Banu Jalifah diangkat menjadi lurah sekaligus juru kunci pertama, jadi tanah Pakuncen ini dibebaskan pajak. Nah, desa Kauman dirubah menjadi desa Pakuncen karena penyerahan juru kunci keluarga dari pembesar keraton tadi menjadi tanggung jawab Nur Jalifah beserta turunannya. Jadi turun temurun, jadi lurah dulu tidak pilihan di Pakuncen ini. Keturunan betul. Jadi turun Nur Jalifah, sampai turun saya, turun ke 10. Turun 10 dari Nur Jalifah, tapi saya tidak menjabat kepala desa. Setelah tahun 92 itu tanah Percikan dicabut oleh pemerintah, pemilihan kepala desa secara demokrasi. Tapi tetap juru kunci makam tetap turun dari Nur Jalifah. Keturunannya sampai sekarang.
Terus Itu pajak sampai sekarang tidak pajak. sudah dicabut pajaknya tadi. Sekarang Tahun 69, tahun 70 tanah Pak Kuncen menjadi tanah pajak. Itu ceritanya seperti itu. Karena Raden Ayu Purwodiningrat tadi kalau dilihat silsilahnya itu beliau adalah mertua dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Jadi Habib II itu putra mantu dari Yang Temenggung Kopek. Dan Habib II itu istrinya 4. Dari anak Yang Temenggung Kopek tadi menurunkan Habib III. Putranya Habib II itu 80. 80 Berarti putranya. istri pertama Pak ya? Istri pertama dari Habib II. Terus menurunkan Habib III. Habib III bapaknya Pangeran Diponegoro. Jadi kalau lihat silsilah ke bawah, Pangeran Diponegoro itu termasuk cicit dari Temenggung Kopek. masih tua sini. Iya. Jadi kalau istilahnya di trah baik itu Islam atau Jawa, itu siapa yang menurunkan itu kan kadangnya wadahnya. Nggih. Jadi dia mencari wadahnya seperti cerita dari Ken Arok dan Ken Dedes. Ken Dedes bisa menurunkan raja-raja di tanah Jawa karena punya istri Ken Arok. Ken Arok juga punya istri Ken Dedes tadi. Nggih. Sampai menjadi rebutan dari raja-raja sebelumnya. Karena diceritakan bahwa Ken Dedes itu alat kelaminnya itu sampai mekan, kan seperti itu. Jadi wadai. Makanya orang tua itu menjadi wadah dari anak turunannya. Sampai sekarang pun kita harus patuh pada ibunya kan seperti itu. Ceritanya seperti itu. Jadi wadai bibitnya dari bapaknya. Makanya Raden Ayu Purwodiningrat tadi punya putra putri dinikah sama Habib II, terus yang menurunkan Habib III sampai menurunkan Habib 10 ini. Kan tidak semua putra menjadi raja kan gitu. Kan mesti pilihan kan, kewahyuan atau pilihan kan seperti itu. Pilihan jadi dari beberapa pilihan kesepuhan kan seperti itu. Sebenarnya sampai sekarang Raden Ayu Purwodiningrat termasuk pepunden dari Keraton Jogja. Jadi baik yang kakung atau yang putri pepundenya Keraton Jogja sampai sekarang. Jadi orang Keraton Jogja itu tiap bulan Ruah atau bulan Syawal mesti ziarah ke sini. Bulan Keraton. Pernah ada undangan di sini ke sana Pak? Ini kan Saya setiap 4 bulan ke sana. Saya di dalam Keraton Jogja. Saya diangkat abdi dalam tahun 2009. Kalau dulu bapak saya tidak menjadi abdi dalam, tapi kakek saya abdi dalam. Jadi kalau dulu itu pusaka yang dipakai kakek saya, Mbah Lurah, Mbah Haji Nur Salam itu ada 2. Maksudnya 2 gini. Kerangkanya itu kerangka Jogja, tapi pedoke napa danganane niku Solo. Karena waktu dulu sebelum perjanjian Giyanti kan tidak jelas pembagian wilayahnya. Sampai perang Mangkubumen 1, 2, 3 kan betul jelas wilayahnya. Karena terus akhirnya perjanjian Giyanti. Sampai perjanjian Giyanti pun tidak jelas mana wilayah Solo dan mana wilayah Jogja. Makanya siapa abdi dalam yang melewati Solo mesti dibunuh sama orang Surakarta. Abdi dalam Jogja yang lewat Solo mesti dibunuh. Lah kan nggak mungkin kalau Bang Wetan di sini wilayah Jogja. Kalau nggak lewat Solo mesti kan lewat Solo. Akhirnya disiasati seperti itu. Jadi kerangkanya nggak kelihatan tapi kelihatan pedoknya. Oh berarti orang Solo, padahal orang Jogja. Karena sampai ini pun kan tidak bisa menyatu Trah Mataram Jogja itu, Trah Mataram Islam. Tetap menjadi 2, Kesunanan dan Kesultanan. Gitu. Sampai Belanda pun memecah belah dari Kesunanan menjadi Mangkunegaran. Gitu. Terus di Jogja dipecah lagi menjadi 2, Pakualaman sama Kesultanan. Tapi tetap Pakualam tunduk kepada Kesultanan. Tapi yang Mangkunegaran tetap pecah menjadi raja sendiri. Mangkunegara 1, 2. Kesunanan tetap menjadi Kesunanan 1, Pakubuwono namanya. Gitu. Itu cerita dari Raden Temenggung Kopek tadi. Jadi istilah kalau Gismi dulunya kalau sering ziarah ke sini itu namanya malah Syekh Abu Khairi.
julukannya. Padahal kalau Syekh itu kan mesti laki-laki. Nah, oke. Kenapa kok dibilang Syekh? Ya? Saya pernah tanya di buku-buku Gusmi kan ada makam-makam aulia di Nganjuk kan ada berapa itu, termasuk Mbah Mustafa yang di mana Galarum, Iya, iya. yang cerita dengan semua perjalanan Gusmi kan di sana. Jadi Syekh Bukhairi kan di Pakuncen. Nah, padahal yang di sana putri. Hmm. Siapa itu yang Syekh Bukhairinya kan gitu. Oh, Ya pernah saya tanya ke putranya Gusmi, Gus Abud, Iya. anak Dawe Romo itu Pakuncen itu memang siri. Jadi sirinya itu nggak boleh diceritakan secara detail. Seperti Mbah Liman kan gitu. Iya, iya. Mbah Liman siapa beliaunya kan tidak tahu. Ada yang cerita senopatinya Mbah Jijimat, ada yang cerita senopatinya dari, ada yang cerita itu intannya dari Keraton Jogja. Kan seperti itu kan, tidak jelas kan. Kalau Gusmi bilang seperti itu, tapi yang sejarah yang saya dapat dari turun temurun ya itu tadi. Jadi Tumenggung Kopek itu alias Syekh Bukhairi alias Tumenggung Purwodiningrat. kalau saya tadi lihat di dalam kan ada 4 makam. Mbak makam. Kira-kira itu makamnya siapa saja? Yang paling barat itu Raden Ayu Kusumaningrat. Itu saudara, Saudara kandung. saudaranya ya. Terus yang kedua itu Raden Ayu Purwodiningrat. Terus yang ketiga Raden Ayu Sosoro Diningrat. Terus yang keempat Raden Ayu Kartodiningrat. Berarti perempuan semua. Perempuan Pak? semua. Kadang saya setelah tanya kepada Gus Abud, karena Gus juga tahu ceritanya Gusmi, dia menyimpulkan apakah Syekh Bukhairi Banu Jalifah tadi. Karena saya melihat silsilahnya Banu Jalifah itu turun kelima dari Sunan Gunung Jati. Jadi dia nyantri ke Sunan Derajat, terus akhirnya disuruh menyebarkan agama. Jadi dua saudaranya, Said Abdurrahman di Pagruwojo, terus Syekh Zakaria, terus Mbah Nur Jalifah. Itu cerita sedikit. Terus menyambung tadi Pak, tadi kan julukan Kopek itu kan Iya. karena bertemu dengan harimau yang Iya putih. putingnya itu sampai Menyentuh tanah. menyentuh tanah. Kira-kira itu harimau beneran ataukah siluman gitu Pak? Ini jelas siluman ini. Berarti sampai sekarang kan Pak, Iya. apakah ada cerita mistis misalnya warga sekitar atau yang dekat dengan makam tersebut pernah juga bertemu? Kalau sekarang jarang dijumpai. Ya baik warga sini atau warga sekitar Pakuncen itu jarang. Ya orang-orang tertentu mungkin yang tahu. Kalau dulu ceritanya Mbah Nenek, Mbah kakek saya, Mbah Nang itu cerita sampai bapak itu, kalau malam Jumat itu, kalau dulu kan belum ada kamar mandi yang model sekarang. Iya. Kalau dulu kan apa namanya Dulu. jambangan ini dibeki. Itu nak mau Jumat Mbah Yute pe mubeng kuncen. Tapi ada yang tahu katanya ya harimau putih tadi minum di jambangan. Ada cerita seperti itu. Setiap malam Jumat itu memang pulang kan ceritanya seperti itu. Tapi ada yang tahu memang pernah ada kejadian yang tahu itu memang pulang ke rumah terus minum di jambangan tadi. Itu goibnya seperti itu. Memang ceritanya dulu itu cungkup itu kalau burung di atas mesti jatuh. Cuma ya. Cungkup lewat atas mesti jatuh. Jadi kalau pagi itu yang jadi sampah itu bukan daun tapi burung. Burungnya mati jadi jatuh yang Yang terbang di atasnya ada Pak? terbang di atas cungkup gitu. Kan mungkin sama dengan makamnya Sunan Giri, Sunan Bonang kan makam aulia kan sama mungkin. Jadi lewat atas, makanya kan dulunya kalau di angkatan udara ceritanya kan tidak boleh melewati area itu. Iya. Kan ada radarnya, bisa jatuh pesawatnya kan, ceritanya seperti itu. Jadi letak kadipaten itu di sini Pakuncen, Sentanan sama Paten Rombot belum ada. Rombot desa itu baru ada setelah pabrik gula. Oh, belum pabrik gula ya. Namanya dulu Sentanan namanya. Belum ada ngerombot, Sentanan. Nah mungkin Pak, setelah kita mengetahui sejarah dari beliau Tumenggung Kopek, mungkin ada pesan-pesan dari Bapak untuk generasi sekarang dan selanjutnya yang
kira-kira dari Tumenggung Kopek itu yang bisa diteladani oleh generasi berikutnya itu seperti apa? Yang jelas ya syiar agama tadi. Jadi ya kalau sekarang itu justru kaum muda itu lupa sama sejarah. Ya katanya Pak Karno kan jas merah. Pak Karno itu mesti ziarah ke makamnya para aulia. Sampai di Bukhara gak mau ke Uni Soviet itu karena tidak bisa menemukan makamnya Bukhari Muslim. Sampai ketemu makam Bukhari Muslim mau ke Uni Soviet ziarah ke sana. Itu Pak Karno. Makanya Pak Karno pesennya kan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah itu yang dipesankan oleh pemuda sekarang. Justru pemuda sekarang itu mungkin lupa dengan sejarah bapaknya siapa. Coba saya pengen tahu urutnya sejarah ke atas lah, belum nggak tahu. Kalau saya kan Banu Jalifah, Mbah Tip Lurah, Mbah Marsongko, Mbah Kertosari, Mbah Murkojo, Mbah Kromosari, Mbah Kromorjo, Mbah Haji Nur Salam, anak saya, Bapak Khairi, bapak saya atau saya. Jadi sudah 10 turunan. Di atas Nabi kan ada ceritanya. Kalau kamu apa 7 turunan kamu, setiap malam Jumat kamu kirim Fatihah, kamu akan punya keistimewaan. Nonton di hadis Kanjeng Nabi kan ada mungkin. Kalau kamu setiap malam Jumat tahu arah ke atas kamu sampai 7 turunan atau sampai 10 turunan, kirim Fatihah. Setiap malam Jumat, kamu mesti punya keistimewaan. Dari Kita nggak arah, ngerti bahwa malam istimewanya. dari arah bapaknya lah. Dari bapaknya. Oh, dari arah bapak. Pak bin siapa? Wis rapal ya udah betok ya bisa. Teko, boleh informasi. Bapakku bayar anu Pak. Gus Dur itu apa? Sampai Kanjeng Nabi mesti dikirim. Cerita Gus Dur mesti dikirim Fatihah sama Gus Dur. Banyak Gus Dur punya keistimewaan tersebut. Dan Kanjeng Nabi kan nggak mungkin gorong. Kita harus tahu itu memang wajib sebenarnya. Kalau istilah di NU mesti wajib. Kita tahu usul-usul kita. Jadi biar apa? Nanti silaturahmi itu nyambung. Oh tiba cek dulurku sampean, cek dulurku kan seperti itu. Kalau jangan putus akhirnya kan gitu. Ndek jelas. Bagus apa Mbak Bil karo Mbak Bil Ngoten wong kare ponakane kadang suwat yo. Nggih. Santane lho ora wae. Nggih. Urusan seperti itu. Terima kasih Bapak Iya. atas cerita sejarahnya yang bisa mencerahkan kami semua tentang awal mula sampai dengan hari ini. Dan juga terima kasih atas pesan-pesan dari jenengan untuk generasi sekarang dan juga baik sahabat-sahabat sekalian, saya kira untuk pertemuan malam Jumat hari ini saya akhiri sekian. Jangan lupa ikuti terus channel saya karena malam Jumat depan kami juga akan melakukan perjalanan di makam ulama yang lain sekitar Kabupaten Nganjuk. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lali tau nawakmu alumni kene. Bener ya kan? Tak malah gak apa ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم 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 إن الله غفور رحيم أفضل الذكر فلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم أجمعين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وترفعنا بهم من جميع الخيرات في الحياة والممات اللهم لا قوم Amin ya Allah. من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبشر الذين مغفرين وأمانتنا وزكاتنا وزكاتنا وسائلنا وسائلتنا اللهم اغفر له اللهم ووسعنا جميعا اللهم اغفر لهم اللهم لا تحرمنا اللهم سهل امورنا وعسر مقصدنا اللهم سهل مقصدنا اللهم سهل مقصدنا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري